Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah baik semuanya. Apakah ada yang sakit? Ada ya, masuk semua? Ada yang belum masuk? Siapa? Siapa? Dinar. Kenapa Dinar? Oke. Kita berdoa semoga Dinar segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan besok bisa masuk ya. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, dipimpin berdoa terlebih dahulu ketuanya. Ya. Oke, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin berdoa. Dan anak, hari ini kita akan membahas tentang proyek P5 kita. Setelah kemarin kalian belajar tentang P5, tema pertama apa? Sampah, gaya hidup berkelanjutan, betul? Nah, hari ini kita akan memasuki tema yang kedua, yaitu ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Yaitu tentang suara demokrasi. Apa? Suara demokrasi. Jadi kita masuk tema yang kedua. Temanya baru ya, yaitu suara demokrasi. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjut pada pembahasan kali ini di proyek yang pertama, maksudnya pertemuan pertama tema kedua ini, kita akan buat kesepakatan kelas supaya nanti kita sama-sama enaknya selama kegiatan proyek gitu ya. Jadi ada kesepakatan waktu. Tentang waktu itu harus apa? Disiplin. Oke, satu, disiplin waktu. Kemudian apa lagi? Apakah ada yang tahu apa itu suara demokrasi? Saya tahu nggak? Demokrasi itu apa? Tahu nggak? Apa? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada kegiatan-kegiatan proyek di tema ini. Namun sebelum kita masuk ke sana lebih jauh, kami akan menyampaikan rincian tema pada proyek kali ini. Yang pertama, nanti harus kalian pahami ya, judulnya apa, temanya apa, topiknya apa, supaya nanti ketika kalian belajar tentang proyek P5 kali ini kalian paham betul ya. Yes. Temanya adalah suara demokrasi. Topiknya adalah demokrasi di sekolahanku. Demokrasi di sekolah. Judulnya nanti, judul tema kita, proyek kita kali ini adalah Pilketos sebagai pembelajaran demokrasi siswa. Pilketos tahu nggak Pilketos? Apa? Pemilihan ketua OSIS. Kalian belum pernah pemilihan ketua OSIS toh? Belum. Karena kalian baru kelas 7 ya, belum pernah merasakan ya. Nanti akan merasakan pemilihan ketua OSIS. Jadi nanti kalian akan ikut pemilihan pertama kali dalam hidup kalian, yaitu pemilihan ketua OSIS. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasilanya, yaitu yang pertama ada
berkebinekaan global. Sebelumnya adalah berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama dalam demokrasi. Kemudian memahami peran individu dalam demokrasi. Dimensi yang kedua adalah bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Elemennya mengajukan pertanyaan, kemudian mengidentifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Jadi nanti yang akan kita biasakan dalam P5 kita kali ini adalah berkebinekaan global, bagaimana kalian berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Jadi nanti kalian akan dibiasakan bermusyawarah, kemudian bernalar kritis, yaitu bagaimana kalian bisa mengajukan pertanyaan. Itu yang akan kita biasakan. Kemudian mengidentifikasi dan mengolah informasi yang kalian dapatkan, baik dari internet maupun dari narasumber, gitu ya. Kemudian profil pelajar rahmatan lil alaminnya ada musyawarah dan tawasud, yaitu mengambil jalan tengah, mengambil keputusan kemudian mengambil jalan tengah, gitu. Nah, anak-anak, untuk kegiatannya, tahapan kegiatan dalam P5 kali ini nanti ada banyak ya, ada banyak. Sebagaimana tema sebelum ini ada beberapa tahap, ada tahap pengenalan, dan tahap apa lagi? Tahap eksplorasi, kemudian tahap aksi nyata, kemudian ada refleksi dan evaluasi. Tahap pengenalan nanti kalian akan dikenalkan apa itu demokrasi. Ada yang tahu tadi demokrasi adalah sistem pengambilan keputusan yang berasal dari rakyat. Kemudian ada tahap kontekstual, yaitu kalian akan mencari referensi dari berbagai sumber. Nah, nanti di tahap kontekstual ini ada yang seru. Ada yang seru. Kenapa seru? Kalian akan diajak belajar ke KPU. Ada yang tahu KPU? Komisi Pemilihan Umum. Di mana itu? Di Boyolali. Nah, itu ya. Jadi kalian akan diajak pembelajaran langsung ke KPU Boyolali. Tapi tentu tidak semuanya. Nanti akan diambil yang terbaik dari kalian, masing-masing kelompok. Ya, makanya persiapan kalian menjadi yang terbaik dari yang baik, gitu ya. Kemudian ada tahap aksi, yaitu kalian nanti akan melaksanakan pilpres suara demokrasi secara langsung. Bagaimana cara merencanakan kegiatannya, kemudian membuat persiapannya, membuat kotak suaranya, membuat bilik suara, membuat kartu suara. Nanti kalian akan membuatnya langsung. Kemudian kalian nyoblosnya bagaimana, sosialisasi kampanyenya bagaimana, itu akan kalian lakukan di tahap aksi. Dan tahap yang terakhir yaitu refleksi dan tindakan. Seperti kemarin ketika kalian selesai tema gaya hidup kita. Begitu ya anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, tentang suara demokrasi tadi ada yang sudah tahu tentang apa itu pengertian demokrasi.
Kemudian kira-kira nilai-nilai apa yang ada dalam demokrasi itu, tahu nggak? Kenapa tahu kita harus belajar demokrasi itu? Apa namamu? Fatan. Oke, Fatan. Saya masih lupa. Fatan. Toleransi, mengungkapkan pendapat, berkomunikasi, dan nilai tanggung jawab. Oke, jadi ada 4 Fatan. Ada yang lain yang disebutkan. Selain itu apa? Demokrasi itu apa? Bisa sendirian nggak? Bisa dilakukan sendirian nggak? Nggak bisa. Berarti apa? Sama-sama. Bila itu kerjasama. Gitu ya. Oke, anak-anak, ada yang lupa kok? Lemes gitu ya. Oke, semuanya berdiri. Kita akan bermain dulu ya, saling berhadapan sini sama sini ya. Oke, kita akan bermain kertas batu gunting. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, 1, 2, sini lawan sini, sini lawan sini. Oke, silakan kalian diskusikan. Kalian kertas batu atau gunting. Ini satu kelompok berarti. Ini satu kelompok. Siap, hitungan 3 siap. 1, 2, 3. Oke. Siap, sini dulu. Hitungan ketiga siap ya. Siap. Siap ini. Masuk ragu-ragu. Oke. 1, 2, 3. Ini apa? Tahan ini. Cepat sama baru menang. Kok bisa gitu? Oh, bagian. Oke, sekali lagi yuk. Sekali lagi. Diskusi sekarang. Diskusi sekarang. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nah, berapa ya? Tepuk tangan buat ini. Siapa sini? Siap? Sudah diskusi? Sudah diskusi? Ya. Siap? 1, 2, 3. Lagi diskusi. Jangan sampai kedengeran. Oke, 1, set. Waktu habis. 1, 2, 3. Oke, berarti kertas sama gunting kok berarti benar? Oke, silakan duduk, tepuk tangan buat kita. Berarti yang menang putra semuanya ya, sini ya. Lawas sini ya. Ini cewek mas. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah ada nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi. Sebenarnya di Indonesia itu sudah menganut demokrasi sejak lama, sejak negara Indonesia itu didirikan. Kalian sudah belajar tentang PPKN kan? Tentang demokrasi. Ada yang tahu nggak macam-macam demokrasi? Kamu? Apa? Demokrasi 1, demokrasi langsung, ada demokrasi langsung, ada demokrasi perwakilan, ada demokrasi
partisipasi. Jadi Indonesia pernah ada demokrasi perwakilan. Dulu pemilihan presiden itu diwakili oleh siapa? Anggota MPR dan MPR. Kalau sekarang pemilihan presiden itu secara langsung, jadi rakyat langsung yang memilih presidennya. Oke, terakhir, sebenarnya tujuan dari demokrasi itu apa? Ada yang tahu nggak tujuan dari demokrasi? Apa? Memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menyuarakan. Ada yang lain? Oke, kamu? Menciptakan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Betul, betul semuanya. Jadi menyuarakan pendapat rakyat, kemudian menyuarakan apa? Aspirasi rakyat dalam rangka apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Begitu ya. Oke. Saya harap nanti anak-anak semuanya semangat dalam mengikuti kegiatan proyek kita. Jadi nanti kalian ikuti kegiatannya step by step-nya dengan baik, dari tahap pengenalan, kemudian kontekstual, kemudian aksi nyata dan refleksi begitu. Sehingga nanti kalian paham betul apa itu demokrasi. Kemudian yang terpenting lagi adalah kalian bisa menerapkan profil pelajar Pancasila. Gitu ya. Oke, cukup untuk hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sudah ada? Oke, kalau nggak ada, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Sampai ketemu besok. Saya Andi, Bapak Berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Sabrina, Ira, Sifara, Bayu, Firman, Wildan. 1. Sosialisasi pendaftaran calon ketua OSIS. 2. Seleksi calon dilakukan oleh calon atasan. Tiga sah, dua sah, rusak, satu sah, satu sah, rusak, satu sah, satu sah, satu sah, satu sah, satu sah, satu sah, dua sah, Dua betul.
19. Ya. Benar. Oke, siap. 2 sah. 1 sah. Rusak. 1 sah. 1 sah. 1 sah. 1 sah. 1